Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepada Allah yang hidup, yang telah memberikan anugerah keselamatan kepada kami dan pemeliharaan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati tuntunan, kekuatan dan berkat-berkat-Mu yang terbaik. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami rindu dipuaskan jiwa kami. Mari kami rindu untuk menaikkan puji sembah kami kepada Tuhan. Berkati kami bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu. Dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh mengalami kepuasan yang datang daripada Tuhan itu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkatilah seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani. Dan biarlah Tuhan memberkati juga ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Angkat tanganku, puji namamu, Yesus, ku sembahkan Tuhan. Hari-hari telah berlalu, hari-hari
di dalam hidup kita. Pengorbanan Tuhan, karya terbesar yang Tuhan sudah nyatakan bagi setiap kita. Kita boleh diselamatkan, kita boleh ditebus, kita boleh dimerdekakan di dalamnya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hati kami siap ya Tuhan hari ini untuk Engkau taburi dengan benih firman-Mu. Kiranya hati kami adalah hati yang sudah dipersiapkan untuk menerima benih firman-Mu itu. Hati yang rendah hati yang mau dibentuk oleh firman-Mu itu. Supaya firman-Mu itu tumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kami. Menyukakan hati Tuhan dan menggembirakan kami. Yang boleh mendapati diri kami mengalami pemulihan-pemulihan yang dikerjakan oleh firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mau mendengarkan firman-Mu, dan bentuklah kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bulan ini, bulan Agustus bertepatan dengan bulan kemerdekaan, di mana seluruh warga bangsa termasuk kita memperingati kemerdekaan negara Republik Indonesia. Maka tema firman Tuhan sepanjang bulan ini berkenaan tentang memberi persembahan, yaitu kaitannya dengan berkorban. Sama seperti para pendahulu kita berkorban untuk kemerdekaan bangsa ini, kita pun dalam kaitannya dengan Tuhan, bagaimana hati kita juga dibentuk untuk memberikan persembahan atau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Dan minggu yang pertama ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan mengenai persepuluhan
sebuah tema yang kontroversial karena persembahan persepuluhan itu demikian pelik mengisi dunia maya, baik melalui website ataupun juga YouTube. Pro kontra terjadi di sana. Satu menjawab tidak, satu menjawab ya. Satu mencoba menjawab yang berkata tidak, dan satu coba menyangkal yang berkata iya. Dan sepertinya memang tidak menampakkan ada kejernihan tentang apa itu persepuluhan. Saya tidak ingin berlagak menjadi hamba Tuhan yang sok pandai, sama sekali tidak. Saya menghargai setiap upaya yang dilakukan hamba-hamba Tuhan untuk mencoba menjelaskan tentang persepuluhan itu kepada jemaat. Dan usaha seperti itulah yang saya gumulkan, bukan hanya selama beberapa minggu kemarin, tetapi setidaknya ketika saya menjadi pendeta di Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto di Semarang, saya sudah menggumulkan tema ini. Bahkan saya membuat sebuah artikel kecil tentang persembahan persepuluhan itu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kiranya pagi hari ini seturut dengan firman Tuhan dan tuntunan Allah Roh, kita semakin jernih dalam memahami persembahan persepuluhan. Maleakhi pasal 3 ayat 10 sampai 12, kita tidak akan baca ayat ini, nanti kita akan baca ayat menjadi dasar dari khotbah pada pagi hari ini. Tetapi kita akan melihat ini malah hilang ya. Tolong dibantu dari sana aja. Saya agak gaptek soal membuat PowerPoint. Saya sering kali khotbah itu tidak pakai PowerPoint, Bapak Ibu sekalian. Ya. Tolong ayatnya tidak usah ditampilkan dulu. Langsung ke slide pertama saja. Ya. Kita akan coba memahami asal mula persembahan persepuluhan itu. Sebagaimana Kejadian pasal yang ke-14 ayat 18, kita tahu bersama bahwa dalam kisah itu Abram memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Artinya 1/10 dari harta yang dimiliki oleh Abram atau Abraham. Dari kisah ini kita tahu bahwa persembahan persepuluhan jauh-jauh hari sudah dipraktekkan sebelum adanya Taurat. Karena Abram adalah bagian dari bapak-bapak leluhur yang dimana dia hidup sebelum masa Taurat. Lalu kita baca yang kedua, Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Lagi-lagi bapak leluhur Israel, Yakub, bernasar
Kalau Allah menyertai perjalanannya, ia memberkati hidupnya dengan makanan dan dengan pakaian, maka ia akan selalu mempersembahkan 1/10 kepada Tuhan. Persembahan persepuluhan tidak bicara tentang Taurat melulu, Bapak Ibu sekalian. Ini masa sebelum Taurat. Selanjutnya, next. Persembahan persepuluhan juga dilakukan di awal masa raja-raja Israel, yaitu ketika Samuel menasehatkan umat Israel ketika mereka meminta raja. Tuhan katakan kepada umat Israel, ini loh hak-hak raja. Ya, salah satunya adalah hak raja-raja Israel itu adalah dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Ayat yang ke-17 dari 1 Samuel pasal 8 tadi ayat 15, sekarang ayat 17. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Next. Jadi kalau Allah mengakui persembahan persepuluhan itu adalah miliknya, pertanyaannya adalah yang seringkali diungkapkan oleh hamba-hamba Tuhan. Apakah Allah itu miskin? Sampai-sampai ia minta dalam tanda petik pajak 1/10 dari orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu dari orang-orang Israel. Jawabnya dengan tegas pasti tidak. Karena persembahan persepuluhan sebenarnya adalah bukti ketaklukan seorang hamba kepada rajanya. Bukti pengakuan orang Israel bahwa Tuhan adalah raja mereka. Sehingga konsekuensinya mengakui Tuhan sebagai raja adalah memberikan persembahan persepuluhan kepada raja itu. Sebagaimana kebiasaan di Timur Tengah kuno pada masa-masa yang lalu, ribuan tahun yang lalu, sebelum Taurat dituliskan, sudah menjadi kebiasaan bahwa seseorang yang mengakui bahwa dirinya adalah taklukan dari seorang raja, dia itu memberikan persembahan kepada raja itu. Abraham, seorang pengembara, Abram atau Pak Abraham tadi, mengakui ketertundukannya, ketaklukannya kepada Raja Salem, Melkisedek, maka ia pun memberikan 1/10 sebagai rasa atau tanda ketundukannya. Yakub yang mengalami mimpi dan bagaimana Allah menyatakan diri di hadapannya sebagai penguasa, Yakub pun bernazar, akan selalu kuberikan 1/10 kepada Allah dari semua yang aku miliki. Kenapa? Karena aku mengakui Allah itu penaklukku. Aku ini takluk kepada Allah. Dan yang ketiga, Tuhan mengingatkan kepada umat Israel, kalau kamu punya raja, kamu mesti berikan persepuluhan kepada raja itu. Kenapa? Karena itu bukti kamu tunduk kepada raja-rajamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, apakah Allah miskin dengan mengatakan persepuluhan adalah miliknya? Tidak. Karena itu konsekuensi dari ketundukan seseorang kepada Allah. Siapa raja kita Bapak Ibu sekalian? Halo? Siapa raja kita? Halo, siapa raja kita? Pak Teddy. King Teddy gitu. Atau siapa raja kita? Pak Bisker, pangeran kita, pangeran dari Tanah Batak gitu ya. Siapa raja kita? Atau penguasa
pedalaman Kalimantan, namanya Pak Simin di belakang sana itu. Siapa raja kita? Tuhan Yesus Kristus. Samar-samar, tidak ada yang berani ya. Tuhan Yesus Kristus. Maka sebenarnya kita bisa menalar persepuluhan itu sebagai wujud ketundukan saya. Kalau kita mengikuti budaya yang sedang dibangun dinarasikan oleh bapak-bapak leluhur yang ditulis dalam Alkitab Perjanjian Lama, kita bisa mengatakan bukti ketundukan saya kepada raja itu adalah dengan memberikan persembahan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Sekarang kita tahu asal mula persembahan persepuluhan itu. Selanjutnya, praktek dan penerima persembahan persepuluhan di Perjanjian Lama. Yang pertama adalah penerima persembahan persepuluhan itu adalah Bani Lewi dan imam-imam. Mari kita baca ayatnya dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Maaf kita tidak baca semua ayat ini, Bapak Ibu boleh catat. Nanti Bapak Ibu juga boleh lihat dalam rekaman YouTube kalau ingin membacanya. Karena berhubung waktu kita baca satu ayat saja, Maleakhi pasal 3 ayat 10 sampai 12. Maleakhi pasal 3 ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Rumah perbendaharaan. Siapa yang ada dalam rumah perbendaharaan itu? Adalah para pelayan Tuhan dalam Perjanjian Lama. Mereka adalah imam-imam, penyanyi-penyanyi bait suci, penjaga-penjaga gerbang yang adalah Bani Lewi atau suku Lewi. Jadi persembahan persepuluhan itu diperuntukkan untuk Bani Lewi, untuk imam-imam. Selanjutnya next. Ulangan pasal 14 ayat 22 sampai 29. Mari kita baca ayat ini. Ulangan pasal 14 ayat 22. Ulangan pasal 14 ayat 22. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan persepuluhan seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun, yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk menyebut namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, atau dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu ke dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini mau menyatakan bahwa persembahan persepuluhan itu ketika tidak bisa dibawa dalam bentuk benda, harus diuangkan dan dengan uang itu dibawa ke bait Allah. Dan penerimanya adalah bukan hanya Bani Lewi, tetapi juga orang asing, anak yatim, dan janda. Sebagaimana kita baca pada ayat-ayat yang tadi boleh kita baca, bahwa orang-orang yang kekurangan ini
ayat 29. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka, bersama-sama engkau dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Jadi bukan hanya Bani Lewi, tetapi orang asing, anak yatim dan janda itu penerima manfaat dari persembahan persepuluhan. Next. Apakah dengan mengakui persembahan persepuluhan Allah itu miskin? Kita kembali bertanya pertanyaan ini. Jawabnya dengan tegas, tidak. Tetapi kalau Allah Israel itu meminta persembahan persepuluhan dan mengakui persembahan persepuluhan itu sebagai haknya, sebagai miliknya, semata-mata untuk tujuan keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Kenapa? Mari kita lihat para penerima persembahan persepuluhan tadi. Siapa orang Lewi? Orang Lewi adalah orang yang karena kondisinya ia tidak punya hak kesulungan, tidak punya tanah untuk dikerjakan, yang melulu tugasnya itu ditugaskan untuk pelayanan di bait suci. Jadi orang Lewi bukan orang yang dapat berusaha untuk mempunyai hasil. Kalau Allah memerintahkan persembahan persepuluhan untuk orang Lewi, tujuannya adalah supaya orang Lewi itu menikmati keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan dari Allah. Caranya bagaimana? Hakku, hak Allah atas persembahan persepuluhan itu diperuntukkan untuk memelihara orang-orang Lewi seperti ini. Kedua, orang asing, anak yatim, dan janda. Pada masa itu Bapak Ibu sekalian, orang asing itu pengembara, homeless, mereka tidak punya tempat tinggal, mereka itu seorang yang dari perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka ini orang-orang, bukan orang-orang berada. Mereka orang-orang yang memang hidup berjalan kian kemari mencari hidup. Kedua, anak yatim. Siapa anak yatim pada masa itu? Anak yatim adalah orang yang sudah tidak mempunyai ayah. Padahal di masa perjanjian lama, ayah bukan hanya figur kepala keluarga, tetapi juga penjamin penghasilan dalam keluarga. Kalau seorang keluarga itu tidak punya ayah, lalu siapa yang jamin anaknya? Jadi seorang anak yatim yang sudah tidak punya ayah karena meninggal, atau karena apapun juga, adalah anak yang sangat rentan. Mereka ini anak-anak yang miskin, yang sulit untuk memandang masa depan. Ketiga, para janda. Kalau zaman kita itu kita kenal ada namanya janda kaya. Pada masa perjanjian lama tidak ada namanya janda kaya. Pada masa perjanjian lama yang ada adalah hak milik itu hanya pada laki-laki. Maka kalau seorang itu tidak lagi mempunyai suami, maka rentan hidupnya. Dia akan menderita. Siapa yang pelihara dia lagi? Orang beragama menjawab, bagi orang asing yang tidak punya pegangan, tidak punya jaminan, Tuhanlah jaminan mereka. Kalau bagi anak yatim, siapa yang menjadi ayah mereka? Jawabnya adalah Tuhan yang menjadi ayah mereka. Kalau seorang janda tidak lagi punya suami, hidupnya rentan, siapa yang bisa jadikan tempat bergantung? Tuhan yang akan menjadi suaminya, dalam tanda petik. Artinya persembahan persepuluhan itu dipergunakan untuk keadilan, belas kasih,
dan kesetiaan. Di mana Allah mengakui sebagai miliknya, bukan karena Allah miskin, tetapi untuk disalurkan manfaatnya guna memelihara orang-orang seperti ini, yaitu orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda. Maka Bapak Ibu, persembahan persepuluhan bukan pada 1/10 letaknya, bukan. Ada banyak orang berdebat tentang persembahan persepuluhan ini. Itu kan perjanjian lama, entah itu entah itu di masa sebelum Taurat itu kan sudah digenapi oleh Tuhan. Tetapi jawab firman Tuhan pagi hari ini, persembahan persepuluhan itu tidak terletak dalam pikiran perjanjian baru, tidak terletak dalam persepuluhannya, tetapi terletak pada sikap-sikap keadilan, belas kasih, dan kesetiaan itu. Matius 23 ayat 23, kita baca ayat ini. Saya berharap dalam waktu 30 menit, 35 menit khotbah saya selesai. Meskipun tema ini bisa lebih panjang Bapak Ibu, tetapi saya berharap saya tidak memakan waktu lebih lama. Saya berharap Bapak Ibu bisa memahaminya. Matius pasal 23 ayat 23. Tuhan berkata seperti ini, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Artinya memberikan persembahan persepuluhan itu bukan titik letaknya pada persepuluhan itu sendiri, tetapi titik letaknya pada sikap hati. Sikap hati yang mau tunduk kepada Allah, mengakui Allah sebagai Raja. Kita ini orang-orang yang sudah ditaklukkan oleh Allah dan kita mau tunduk taat kepada Allah. Yang kedua adalah sikap hati yang berkeadilan, berbelas kasihan, dan setia. Supaya dari apa yang Allah berkati, orang-orang lain yang karena kondisinya itu rentan dapat terpelihara hidup. Mereka boleh menikmati kasih Allah melalui persepuluhan yang kita berikan kepada Tuhan. Next. Lalu apa kaitannya persepuluhan dengan janji berkat? Banyak Alkitab itu pendeta mengkhotbahkan Maleakhi 3 ayat 10 sampai ayat 12. Karena di sanalah satu-satunya persembahan persepuluhan itu diberi janji berkat. Yang lain hampir tidak ada. Hanya sebuah perintah saja. Berikan persembahan persepuluhan, berikan persembahan persepuluhan. Hanya di Maleakhi saja yang ada janji berkat. Lalu kita bertanya, apakah kita anti dengan berkat? Tidak. Bapak Ibu sekalian, saya termasuk salah satu pendeta yang mungkin kalau dicek rekam jejak saya dari khotbah-khotbah saya, jarang sekali saya berkhotbah soal berkat, jarang. Hampir kebanyakan khotbah saya adalah berkenaan tentang karakter pembentukan manusia rohani, itu banyak di sana. Jarang sekali berkhotbah soal berkat. Tetapi perlu dicatat, bukan berarti saya anti berkat, tidak.
Saya percaya berkat adalah janji Allah. Dan kalau Maleakhi pasal 3 ayat 10 sampai 12 sebagaimana yang kita baca tadi, mengandung janji berkat di dalam persepuluhan. Maka sekarang waktunya kita memahami bahwa janji itu tidak seperti ini. Sama seperti orang kalau di Jawa itu pergi ke Gunung Kawi. Tahu ya, Gunung Kawi itu tempat pesugihan Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau kamu datang ke sini, kamu ingin tokomu laris kan? Nah, jangan lupa kalau datang ke sini cari ayam yang hitam. Ayam yang hitam, tidak ada putihnya sama sekali, semuanya mesti hitam. Mulai dari bulunya sampai jenggernya hitam. Lalu ayam itu kamu mesti olah jadi sesaji. Banyak bawa bunga 7 warna. Datang ke sini. Maka orang tidak tahu apa artinya membawa itu ke sana, tidak tahu. Yang ia tahu adalah aku ingin supaya tokoku laris. Aku datang ke tempat yang menjanjikan berkah, berkat. Aku persembahkan itu jret. Lalu aku pulang. Tokoku menjadi laris. Bapak Ibu sekalian, persembahan persepuluhan tidak boleh dimaknai demikian. Tuhan minta 1/10 aku kasih, kenapa? Karena itu syarat untuk diberkati. Kalau aku kasih, aku pulang. Aku minta, aku nantikan berkat-Mu Tuhan. Bapak Ibu, persembahan persepuluhan bukan sesaji, bukan. Sama seperti orang yang tidak memahami bahwa memberikan sesaji kepada para roh-roh dunia ini, pada jin-jin, pada setan-setan, sebenarnya adalah sikap hati mereka mau ditaklukkan atau mau diikat oleh kuasa-kuasa itu. Maka hari ini pun kita mau memahami persepuluhan dari unsur hatinya. Sebagaimana firman yang kita baca. Kalau Allah menjanjikan berkat, itu bukan karena persepuluhannya, bukan. Kalau Allah memberikan berkat, itu karena sikap hati kita. Sebab Allah itu maha adil. Allah itu berbelas kasih. Allah itu setia. Tidak ada orang yang menolak ini, saya jamin. Allah itu adil, Allah itu setia, Allah itu berbelas kasih. Maka kalau ada anaknya yang memberikan persembahan dengan hati yang berkeadilan, apa yang kumiliki tidak menjadi milikku semata, tetapi supaya ini menjadi berkat untuk orang-orang lain yang tidak seberuntung aku. Ia berkeadilan. Ia berbelas kasih, harta yang kumiliki ini dari Tuhan. Tuhan sudah berbelas kasih kepadaku, aku mau juga berbelas kasih supaya digunakan buat orang-orang lain yang perlu uluran tangan. Kesetiaan sama seperti itu juga, aku juga mau setia kepada Tuhan, maka aku memberikan ini supaya melalui persembahan ini bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan, bagi orang-orang lain. Bapak Ibu, kalau ada seorang ayah yang hatinya penuh dengan kemurahan, lalu dia punya 5 atau 12 anak, katakanlah seperti murid-murid Yesus ya, 12 anak. Lalu dia punya 12 anak. Lalu dia dapati satu-satunya anak dari 12 itu yang punya sifat hati, murah hati seperti dirinya. Saya mau tanya, perhatian ayah itu pada yang ke-11 anak itu atau pada yang satu itu? Perhatian ayah pasti kepada ke-12 anaknya. Tetapi kepada satu anak itu ayah ini akan berkata, kamu anakku lain daripada anak-anakku yang lain. Kamu yang punya hati sama seperti papahmu. Besok kalau papa ini sudah tidak bisa melanjutkan usaha papa, papa ingin kamu gantikan papa ya. Anak ini akan dapat berkat lebih daripada yang lain. Kenapa?
Karena sang ayah tahu isi hati anak itu sama seperti isi hatinya dia. Demikian juga dengan persembahan persepuluhan. Kalau kita memberi dengan hati yang penuh berkeadilan, berbelas kasih sebagai unsur setia kepada Tuhan. Tuhan lihat itu, mana sih Tuhan yang tidak akan memberikan berkat kepada anak-anaknya, yang ketika didapati hati anak-anaknya itu sama seperti hatinya Tuhan. Amin. Apakah Allah akan menunda-nunda dan mengulur-ulur waktu? Tidak. Berkat Allah itu disediakan. Ketika Allah mendapati kita orang-orang percaya, memberikan persepuluhan dengan perasaan sungguh, ada perasaan berkeadilan, sama seperti Allah yang adil, berbelas kasihan, sama seperti Allah yang berbelas kasihan, setia, sama seperti Allah yang setia. Mari kita lihat sekarang ini perjamuan suci kita. Bukankah perjamuan suci ini adalah wujud persembahan Allah total, bukan 1/10 Bapak Ibu. Total. Dalam sisi keadilan kita harusnya dimurkai oleh Allah. Tetapi Ia memberikan dirinya sepenuhnya kepada kita. Supaya demi keadilan itu kita tidak dimurkai, tetapi diri kita dikasihi. Kita yang harusnya rentan dan dibiarkan merana, tidak ada keselamatan. Tetapi karena persembahan total Yesus Kristus, kita menerima anugerah keselamatan. Belas kasih. Berapa banyak Alkitab di dalam Injil-Injil mencatat, lalu tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Bukankah belas kasih adalah sifat Yesus, dan apa yang menjadi perjamuan suci yang akan kita rayakan adalah wujud belas kasih Allah kepada kita. Kesetiaan apalagi. Bukankah Allah setia? Bahkan ketika kita tidak setia, Dia tetap setia. Bukankah perjamuan kudus adalah bukti kesetiaan Tuhan? Supaya melalui kesetiaannya menderita sampai mati di kayu salib, kita mendapatkan manfaat dari kesetiaan Allah itu. Maka berilah persembahan persepuluhan bukan karena masalah persepuluhannya itu sendiri, tetapi karena mau memberi yang terbaik, yang sungguh-sungguh, yang indah melalui harta yang Tuhan percayakan kepada kita, penghasilan kita, disertai dengan hati yang berkeadilan, berbelas kasih, dan setia. Terakhir, next. Mari kita pahami persembahan persepuluhan dengan lebih jernih sekarang ini. Apakah persembahan persepuluhan bagi jemaat perjanjian baru tidak wajib? Bapak Ibu sekalian, jawabnya bukan wajib atau tidak. Kalau gereja Isa Al-Masih secara sinodal termasuk salah satu gereja yang menerapkan persepuluhan. Bersama-sama dengan gereja-gereja baptis, bersama-sama dengan gereja-gereja Mennonite, gereja-gereja seperti gereja Muria, gereja-gereja karismatik seperti gereja-gereja Betel yang juga menerapkan persepuluhan. Kalau orang bertanya apakah jemaat perjanjian baru wajib memberikan persembahan persepuluhan, jawabnya bukan terletak pada wajibnya. Karena saya tidak sedang berbicara soal keharusan, ini persembahan yang harus. Tetapi pertama-tama dan awal adalah soal sikap hati. Bukan masalah hitung-hitungan tepat 1/10, tidak. Tetapi masalah memberi yang terbaik dari harta yang kita miliki. Kita mungkin ada banyak persembahan-persembahan yang lain. Tetapi ada sebuah persembahan yang kita khususkan
dari harta kita, sebagai wujud ucapan syukur kita, ketaklukan kita kepada Yesus Kristus. Sebab kita tahu kita tak bisa memenuhi apa yang dituntut oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika ada seorang kaya datang kepada dia, seorang muda yang kaya, lalu bertanya, apa yang harus aku lakukan untuk masuk dalam kerajaan Allah? Setelah tanya jawab, Tuhan Yesus akhiri dengan berkata, jual hartamu, berikan kepada orang-orang miskin. Artinya apa? Berbuat adillah kepada orang-orang miskin, berbuat belas kasihanlah kepada orang-orang miskin, setialah kepada orang-orang miskin, semua. Tidak 1/10 loh Pak Ibu, semua. Lalu ikutlah aku dan kamu akan menerima kerajaan surga. Bapak Ibu, pikiran saya dan pikiran kita semua seperti murid-murid. Kalau demikian, siapakah orang yang mampu Tuhan? Siapakah orang yang mampu melakukan itu? Jawab Tuhan, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah itu mungkin. Maka memberikan persembahan persepuluhan adalah memberi yang terbaik, bukan angka 1/10-nya yang penting, tetapi yang terbaik, bahkan kadang-kadang bisa lebih. Karena apa? Karena kita seharusnya mengakui bahwa semua milik kita ini adalah milik Tuhan. Amin. Kita sudah ditebus dan harganya lunas dibayar. Semua milik Tuhan. Tetapi untuk menyerahkan semuanya kita tak mampu. Kita tak mampu. Maka wujudnya adalah, wujud latihannya itu adalah memberikan persembahan persepuluhan. Supaya suatu saat kelak, sungguh-sungguh kalau Tuhan kehendaki, semua yang Allah minta kita persembahkan untuk Tuhan. Saya tidak hanya berbicara untuk Bapak Ibu sekalian ya, saya bicara untuk diri saya sendiri juga. Maka jemaat PB bukan masalah persepuluhannya, itu kata-kata yang dipakai persembahan persepuluhan, tapi itu wujud persembahan ketundukan dan persembahan penuh adil, kasih dan setia kepada Tuhan. Kedua, persembahan persepuluhan membuat gembala jemaat kaya raya. Bapak Ibu, saya pernah dengar loh ini, persembahan persepuluhan, hanya bikin itu, gembalanya kaya itu. Hanya membuat gembala kaya. Buat apa gembala juga gak perhatiin kita? Kita malah kasih persembahan persepuluhan untuk memperkaya dia. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, saya mengakui di depan mimbar ini, di atas ini, bahwa ada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan saya yang menyayat hati saya. Yang ketika ada seseorang yang beragama Katolik, tetangga saya di Jawa, ketika kami bercakap-cakap berkata, yang menyinggung seorang hamba Tuhan di sebuah kota, yang kekayaannya luar biasa, mobilnya kelas high semua. Bukan mobil pada umumnya. Ini mobil-mobil super mewah. Tasnya branded, pakaiannya branded, semuanya viral begitu rupa. Ini kaya raya hamba Tuhan ini. Lalu orang Katolik ini bertanya kepada saya, Pak Denny kan pendeta, menurut Pak Denny pantaskah seorang hamba Tuhan berbuat seperti ini? Saya jawab tidak pantas. Terus terang saya jawab tidak pantas orang hamba Tuhan bergaya mewah-mewah seperti ini. Dia berkata, betul Pak. Pendeta itu kan hamba Tuhan. Tidak pantas ia menunjukkan gaya hidup bermewah-mewah yang melebihi gaya hidup seorang hamba. Yang kedua, seorang pengusaha berkata kepada saya, pengusaha GIA Bapak Ibu, Pak, kalau menjadi pendeta di luar gereja Isa Al-Masih,
yang persepuluhannya 100% masuk kantong gembala jemaat. Sebenarnya di mata bisnis itu gampang, Pak. Tinggal orang ini, gembala ini cari 10 orang kaya. Maka dia akan menjadi orang kaya yang ke-11. Maaf, hitung-hitungan ini tuh saya dapat dari kacamata seorang pengusaha. Kalau persepuluhan itu 100% masuk ke kantong gembala, gampang Pak di mata bisnis. Cari 10 jemaat yang kaya raya, maka pendeta itu akan menjadi orang kaya yang ke-11. Saya katakan benar juga nih. Tetapi kita bersyukur, Gereja Isa Al-Masih, seluruh perpuluhan itu tidak masuk ke kantong saya, apalagi ke pendeta-pendeta. Persepuluhan itu dikelola oleh majelis gereja. Bukan untuk memperkaya gembala jemaat, bukan juga untuk memperkaya pendeta-pendeta, tetapi untuk mencukupkan kebutuhan mereka. Maka kalau suatu saat Bapak Ibu melihat saya bergaya bermewah-mewah, saya kasih izin, tidak usah takut. Kritik saya sekeras-kerasnya. Kalau saya mobil saya itu, bayangin aja enggak ya Bapak Ibu sekalian. Rumah saya di mana-mana, tanah saya di mana-mana. Sebagaimana dipraktekkan oleh, maaf, rekan-rekan hamba Tuhan saya yang lain. Yang penerima manfaat 100% dari persepuluhan itu, lalu tanahnya di mana-mana, rumahnya di mana-mana. Saya berpesan lewat mimbar ini pada diri saya dan kepada hamba-hamba Tuhan di tempat ini dan penerus-penerus kita ke depan. Seorang hamba Tuhan mesti hidup sederhana. Bapak Ibu, perpuluhan bukan untuk memperkaya pendeta, bukan. Tetapi mencukupkan kebutuhan hamba-hamba Tuhan. Mencukupkan pelayanan gereja. Diakonia kita itu perlu dukungan. Bagaimana diakonia bisa melayani anak-anak yang miskin. Bagaimana diakonia bisa memberikan perhatian kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan. Kalau tidak ada dana. Sekolah Salomo kita ini butuh dukungan. Bagaimana kita bisa menerapkan beasiswa, membantu anak-anak yang tidak mampu untuk sekolah. Butuh dukungan. Harusnya itu bisa dibiayai dari persembahan persepuluhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya berkhotbah. Saya menerapkan persembahan persepuluhan itu sudah sejak lama. Bahkan kepada anak-anak saya menirukan apa yang dilakukan mama saya. Ketika mama saya mengajarkan saya memberikan persembahan persepuluhan, saya ngikut, saya nurut. Suatu saat ketika saya SMP, saya protes kepada mama. Mah, persembahan persepuluhan itu kan untuk yang sudah kerja. Aku ini tidak punya penghasilan. Hanya kadang-kadang dikasih berkat sama nenek. Masa kan berkat dari nenek, waktu itu bukan hasil kerjaku, aku memberikan persepuluhan. Mama saya waktu itu cuma jawab, dah taat saja, taat sama Tuhan, katanya begitu. Dan saya ikuti apa kata mama saya. Baru kemudian saya sadar. Dan saya ajarkan itu kepada anak-anak saya. Ketika mereka terima berkat, meskipun mereka belum bekerja. Terima berkat dari neneknya, terima berkat dari jemaat ketika Imlek. Saya berkata kepada anak-anak, ingat persembahan persepuluhan. Dan anak saya bertanya, untuk apa Pak? Saya jawab, supaya kamu belajar, tunduk kepada Tuhan dan tidak terpikat oleh uang. Saya katakan begitu. Supaya hatimu tidak dipikat oleh uang, supaya hatimu tidak dipikat oleh keserakahan. Supaya ketika Tuhan memberkati engkau lebih, engkau juga semakin lebih ketundukanmu itu kepada Tuhan. Dan anak saya menuruti itu. Ia turut memberikan persepuluhan sampai sekarang ini.
Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, akhir kata, bagi jemaat perjanjian baru, letaknya bukan di persepuluhan itu sendiri, tetapi hati yang mau memberi, dan itu diungkapkan dalam persembahan yang diberi nama persembahan persepuluhan, yang memang ada ukurannya 1/10, tapi sebenarnya adalah sebagaimana engkau mampu memberikannya, kalau lebih-lebihkanlah. Persembahan yang terbaik sebagai wujud ketaklukanmu kepada Tuhan, ketundukanmu kepada Tuhan, sebagai wujud rasa keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Saya berkata, saya jarang berkhotbah soal berkat, tapi saya berkata, barang siapa yang punya hati demikian, Tuhan memberkati. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana berkat Tuhan itu kami alami juga dalam hidup ini. Pemeliharaan Tuhan nyata, tak pernah berkekurangan orang-orang yang menundukkan diri kepada Tuhan.